Taib. Qala hafidhahullahu taala al-akhlaq. Akhlak itu ada banyak definisi di kalangan ulama akhlak. Cuman mungkin definisi yang bisa memahamkan kita apa itu akhlak, ya ini dengan bahasa yang bebas. Akhlak itu adalah diri kita versi rohnya, nah gitu. Versi rohnya. Nah, di dalam kita ini kan ada roh. Itu persis sama seperti diri kita. Ya, tapi ya ini kan tubuh kita ini versi fisiknya. Nah, akhlak itu diri kita versi rohnya. Nah, itu akhlak. Apa kalau kita bukan versi virtual ya, versi rohnya lah. Nah, dalam diri kita, ya makanya kan roh itu kan fisik, roh itu mengikuti tubuh. Dia mengikuti apa? Mengikuti tubuh seorang. Ya. Jadi akhlak itu adalah sama diri kita tapi versi rohnya. Nah, ini bagian dalamnya kita. Itu akhlak. Nah, maka akhlak ini sebagaimana perbuatan ada dua, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, maka akhlak juga ada dua. Ada al-akhlak al-mahmudah dan ada al-akhlak yang mazmumah. Ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Ini yang membedakan akhlak dengan adab. Nah, kalau adab kan tidak ada adab yang tercela, tidak ada. Tidak ada orang dikatakan kurang adab. Yang ada itu tidak beradab. Ya, imma kamu beradab atau kamu tidak beradab. Ya, tapi kalau akhlak ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Jelas ya? Kalau adab, semua adab itu baik, nggak ada adab yang buruk. Ya, jelas sampai sini? 6. Di sini beliau hafizahullah taala memulai dengan al-akhlaq al-mahmudah dulu, akhlak yang terpuji. Setelahnya beliau akan menyebutkan akhlak yang tercela. Taib, qala hafizahullah taala al-akhlaq. Akhlak yakni akhlak terpuji. Taib. Akhlak ini bentuk jamaknya adalah al-khuluq. Ya. Akhlak ya. Sama kalau fisik kita, tubuh kita dikatakan khalq, yakni ciptaan Allah taala. Ya, makanya al-khalq dengan al-khuluq, ya, itu al-khalq dengan al-khuluq sama, madahnya kata dasarnya sama, kha lam qaf. Ya. Kalau al-khalqu itu untuk fisik. Kalau al-khuluq itu untuk apa? Batin. Ya. Makanya saya katakan tadi bahwa akhlak itu adalah diri kita tapi versi rohnya. Nah, gitu. Jelas ya? Kata beliau, hafizahullah taala pada subbab yang pertama, husnul khuluq. Akhlak yang baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa perbandingan atau tingkatan muslim satu dengan muslim yang lain, di antara barometernya adalah siapa yang paling baik akhlaknya. Masalah akhlak. Ya. Karena itulah warid dalam sebagian hadis yang lain yang sahih disebutkan bahwa innar rajul, ya, la yudriku bi husni khuluqihi manzilatas shaimil qaim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwa ada seorang itu derajatnya bisa sampai dalam tingkatan orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa hanya gara-gara akhlaknya. Yani dengan akhlak yang baik dia bisa mengejar orang yang banyak ibadahnya. Sudah sampai sini? Ya. Karena ini akhlak yang baik, maslahatnya mutaaddi, yakni merembet kepada orang lain juga. Kalau sholat, maslahatnya untuk diri kamu sendiri. Puasa juga untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu punya akhlak yang baik, maka manfaatnya itu mutaaddi kepada orang lain. Ya, akan dirasakan juga oleh orang lain. Karena itulah ketika seorang ya memiliki akhlak yang baik, maka kata Nabi SAW, dia bisa mencapai jenjang derajatnya orang yang banyak mengerjakan sholat malam dan banyak berpuasa di siang hari. Kalau akhlaknya baik. Dan ini menunjukkan kepada kita orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa, kalau akhlaknya baik itu rendah.
Ya, walaupun dia banyak sholat malam, dia banyak sholat lail, ya, dia menghadiri banyak majelis ilmu, tapi kalau akhlaknya jelek, maka dia rendah. Ya, ya, dia rendah dibandingkan orang-orang awam, orang-orang biasa yang hanya yang mungkin sholat wajib saja yang dikerjakan, puasa wajib saja dikerjakan, tapi orangnya subhanallah memiliki akhlak yang baik. Ya. Dan ingat bahwa Islam datang untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Dan Allah Ta'ala memuji Rasulullah SAW dengan ketinggian akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Rasulullah betul-betul berada di atas akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. 6. Maka akhlak hendaknya menjadi penanda seorang muslim. Kenapa? Karena non-muslim, demikian pula orang-orang Islam yang masih belum paham agama, yang pertama kali dia lihat dari orang, kalau ingin mencontoh orang itu, bukan ibadahnya, ya kan? Bukan ibadahnya, bukan kekokohan manhajnya misalnya, ya. Bukan juga hal-hal yang lain, tapi yang pertama dilihat adalah apa? Akhlaknya. Orang Muslim, kalau kita mau adakan survei, orang non-Muslim masuk Islam gara-gara apa? Saya yakin sebabnya bukan gara-gara dia baca Quran awalnya. Ya, kebanyakannya ada mungkin sebab seperti itu, tapi kebanyakannya pasti dilihat akhlak kaum muslimin. Dan kalau kita hitung jumlah orang yang masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bandingkan antara orang yang masuk Islam karena melihat mukjizat, orang yang masuk Islam gara-gara melihat mukjizat, dibandingkan orang yang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jelas ya? Yang masuk Islam gara-gara melihat akhlak. Ya. Maka kadang kaum muslimin itu, masyarakat kaum muslimin itu simpel. Mereka enggak neko-neko, mereka enggak butuh banyak dalil. Kamu dalil mereka, kamu ceramai mereka enggak butuh itu. Ya, kamu ceramai mereka pakai banyak dalil Quran dan Sunnah, mereka enggak butuh. Mereka cuma lihat kamunya. Ya, kamu ngoceh sana sini Quran, Sunnah dan semacamnya, akhlak kamu buruk, yang tidak ada gunanya. Jelas sampai sini tidak ada gunanya. Ya. Maka berdakwah dengan lisanul hal itu lebih ablak dibandingkan lisanul maqal. Berdakwah kepada orang lain dengan akhlak, ya, dengan kondisi dirinya itu lebih terasa dan lebih membekas di sisi orang lain dibandingkan apa? Dengan lisan. Dibandingkan berdakwah dengan apa? Lisan. Karena itulah taklim yang paling baik adalah taklim bil fi'il. Mengajar orang sambil praktek. Iya. Jelas sampai sini ya? Mengajar orang dengan teori itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau diajari prakteknya langsung. Makanya dalam beberapa riwayat ada Nabi mencontohkan atau para sahabat melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, mencontohkan para sahabat agar mereka melihat. Nabi memperagakan cara wudu, Nabi memperagakan manasik haji dan seterusnya. Karena mengajar dengan at-ta'lim bil fi'il itu ablagh, lebih mengena dibandingkan mengajar dengan lisan. 6. Maka seorang penuntut ilmu sedini mungkin dia harus perbaiki akhlaknya. Ya. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak masuk ke dalam Islam, tidak mau masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak oknum-oknum ini, orang-orang Islam yang buruk akhlaknya. Sebagaimana betapa banyak orang-orang yang menjauh, ya, bahkan mungkin meninggalkan ketika dia sudah berada dalam ilmu yang benar, dia tinggalkan gara-gara melihat orang-orang di dalamnya akhlaknya tidak bagus. Ya, ada orang kasihan baru datang mau dengar pengajian, ya, masih talabbasa, masih melakukan hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang maksiat. Ya, datang baru baik langsung dicermai masalah itu, masalah bid'ahnya, masalah maksiatnya, ya, masalah rokoknya, masalah isbalnya, masalah janggutnya, masalah maulidnya, masalah apanya. Ya, ini kan masih banyak waktu lain untuk memperingatkan hal-hal seperti itu. Sekarang dia sudah datang, dia sudah duduk, sudah baik ini. Iya. Sudah baik. Allah sudah pengen kebaikan kepada dirinya karena dia datang ke majelis ilmu. Iya. Maka tinggal tunggu saja persiapan untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Sebagian ulama mengatakan Ta'amul kibar summun lis-sighar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Makanan orang dewasa itu bisa membunuh anak bayi, kan begitu ya? Nah, dia ini walaupun orang sudah dewasa, baru ikut taklim, dia itu ceritanya masih bayi di sini. Di fase ini dia masih bayi, dia baru mengenal. Langsung dikasih hal-hal yang pembahasan bid'ah, maksiat dan semacamnya,
Ini kan makanan kamu yang sudah lama ngaji, sudah tua kamu, ya kan? Yang baru ngaji itu ibarat bayi, dia belum layak mengkonsumsi halal makanan seperti itu. Itu bahkan bisa membunuhnya, yakni membuat dia meninggalkan majelis ilmu. Ya. Karena itu Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengatakan bahwa saya sangat khawatir orang yang meninggalkan ilmu, ya, ada orang yang meninggalkan ilmu gara-gara akhlaknya yang buruk dia, yakni gara-gara ada orang yang mengajaknya atau yang menegur dia dengan cara yang buruk, kemudian dia meninggalkan ilmu tersebut, maka orang yang menjadi penyebabnya juga menanggung dosa. Ya, menanggung dosa orang-orang yang pergi tersebut gara-gara akhlaknya yang buruk. Gara-gara apa? Akhlaknya yang buruk. Nah, baik. Maka ini perkara akhlak, perkara yang serius, bukan perkara main-main. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat Khadijah radhiyallahu anha, manusia yang pertama kali beriman kepada beliau. Apa dalil yang digunakan Khadijah untuk membenarkan bahwa beliau seorang nabi? Dalilnya bukan mukjizat, karena waktu itu mukjizat belum ada. Ketika Khadijah pulang pertama kali kepada Nabi SAW, saya khawatir kepada diri saya. Apa kata Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim, ya, wa tuqrid dhaif, ya, disebutkan beberapa akhlak yang lain. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakan engkau wahai suamiku, ya, engkau menyambung silaturahmi, engkau ini disebutkan akhlak, bukan disebutkan mukjizat. Maka Khadijah radhiyallahu anha berdalil akan kebenaran beliau dengan apa? Dengan akhlak. Dan lihat juga Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakl, juga dijawab dengan apa? Akhlak. Lihat juga siapa Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi, apa jawabannya? Akhlak. Bukan dikatakan dia bawa mukjizat begini, dia bawa mukjizat begini, enggak. Dan ada orang satu kampung di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam gara-gara apa? Kepala kampungnya Nabi kasih 100, 200, 300 ekor onta. Ya, dikasih 100 ekor onta. Dia minta lagi, dikasih 100 lagi. Dia minta lagi, dikasih 100 lagi. Kemudian dia pulang ke kampungnya mengatakan, "Ya kaum, ya aslimu, masuk Islam kalian semua. Saya pulang dari orang yang dia tidak takut miskin." Ya. Ini kan masalah akhlak. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya penting bagi seorang muslim itu untuk memiliki akhlak yang baik, dan memiliki akhlak yang baik bukan perkara yang sunnah, bukan fardu kifayah, tapi hukumnya fardu ain. Setiap orang harus punya akhlak yang baik. Iya, tidak diragukan suatu saat dia akan berbuat akhlak, memiliki akhlak yang buruk, tapi dia harus perbaiki itu. Karena akhlak ini termasuk perkara-perkara yang muktasab, artinya perkara-perkara yang bisa diusahakan. Ada orang terlahir dengan akhlak yang buruk, bisa dirubah. Ya, bukan terlahir dengan akhlak yang buruk, dengan dia besar di lingkungan yang buruk, akhlaknya sih fitrah, kan begitu ya. Setiap dilahirkan dari fitrah, cuman karena orang tuanya lingkungannya jadi buruk, itu bisa berubah dengan akhlak yang baik. Sebagaimana orang memiliki akhlak yang baik bisa berubah dengan lingkungannya, bisa berubah dengan lingkungannya. Iya, jelas. Maka orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya sudah. Apalagi? Nabi SAW sudah bersabda, mukmin yang paling baik imannya, yang paling bagus imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Apalagi? Apalagi yang mau dicari? Ya kan? Mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Ya, maka akhlak yang baik itu bisa setara dengan amalan-amalan besar. Puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, ya, sedekah-sedekah sunnah. Dia memiliki akhlak yang baik, maka itu merupakan timbangan atau amalan yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak. Taib, wallahu taala alam bisawab. Naam, naktafi bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha taala ay yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.